Pemirsa, sebanyak 110 anak telah terkonfirmasi terpapar jaringan teroris. Densus 88 sebut kelompok teroris menggunakan media sosial dan game online untuk mengaruhi psikologis anak-anak. Untuk membahasnya kita langsung bahas bergabung dari luar studio AKBP Maindra Eka Wardana, juru bicara Densus 88. Selamat sore Pak Maindra, apa kabar? Selamat sore, Mas. Ya, bisa dijelaskan kembali Pak, bagaimana kemudian temuan dari kepolisian terhadap 110 anak terpapar radikalisme ini? Ya, sebenarnya Mhm. kami sudah menemukan di akhir tahun lalu bahwa Ya, memang ada fenomena perekrutan anak-anak di bawah umur mhm. yang digunakan untuk kepentingan terorisme ya, baik propagandanya, kemudian perekrutan simpatisan dan sebagainya. Oke. Lalu temuan ini dikembangkan dan Mhm. di Senin kemarin kami mendapati kurang lebih 10 lebih anak yang terpapar. Mohon maaf, 10 atau 110 Pak? Oh sorry, 110 Mas. Oh, oke, apa saja peran anak tadi Anda katakan propaganda? Apa saja nanti mungkin, peran yang akan lebih krusial dalam radikalisme ini? Kalau untuk peran, Hmm. sementara anak ini masih kita nyatakan sebagai korban ya, Oh, korban oke. perekrutan. Mhm. Oke, jadi ketika mereka terpapar dan Mhm. terekrut, maka menjadi sebuah bahaya laten di masa depan. Mhm. Jadi kita tidak pernah tahu apabila mereka makin terlibat di dalam jaringan terorisme ini, Mhm. maka ya bisa saja suatu saat satu atau mungkin beberapa dari mereka Oke. bisa membuat sebuah ancaman yang Mhm. serius gitu. Ya, modusnya apa ya yang dilakukan sehingga anak ini berminat, dalam perekrutan ini, terpengaruh, Ya, Pak? jadi Hmm. berbagai macam metode yang dilakukan oleh perekrut, ya salah satunya tadi disebutkan melalui game online, Mhm. melalui media sosial dan sebagainya. Anak-anak diajak untuk mengimplementasikan fantasinya di game online, Mhm. kemudian mereka diajak ke dalam grup yang lebih privat, diberikan banyak tayangan-tayangan yang menarik untuk menyamakan visinya, untuk mengajak mereka cenderung lebih nyaman di dalam grup tersebut, gitu ya. Dan pelan-pelan doktrin dimasukkan. Ya, doktrin apa yang akan dimasukkan ke mereka nih? Apakah benar nih, Ya, mempengaruhi mereka dengan narasi Pancasila dan kitab suci mana yang lebih penting begitu, Pak? Bisa dijabarkan? ya. Hmm. Jadi kalau kita berbicara terorisme, tentunya di situ ada unsur ideologi, Mhm. ada unsur etis, ya, ada unsur sesuatu yang berpikir secara mengakar dan efeknya bisa menimbulkan eh, gangguan keamanan ya dan ketakutan yang meluas gitu. Jadi Oke. eh, Mmm. ya, jadi antara ideologi dan politik tadi sebagai indikator ya, kalau memang paham-paham tersebut sudah masuk, tentunya mereka tidak menyetujui dengan konsep negara kita gitu. Oke. Rata-rata usia anak berapa ya, Pak, untuk, dipengaruhi dengan game online juga media sosial ini? Patron moralnya seperti apa? Yang Hmm. yang 110 ini kita temui dari umur 10 sampai dengan 18 tahun. Hmm. Oke. Nanti indikasinya mereka akan dijadikan apa, Pak? Ya, jangka Hmm. panjang memang ini memperkuat dulu jaringan dan Mhm. itu memang sudah hal yang lazim di dalam rekrutmen jaringan teror ya. Ya, kalau dulu istilahnya konvensional Mhm. lebih kepada sistem kekerabatan, kekeluargaan, ikatan sosial dan rekrutmen secara offline di lapangan ya. Tapi Mhm. karena metode yang baru ini yang Mhm. ditemukan oleh Densus itu menyasar kepada online. Jadi Oke. antara yang merekrut dan yang direkrut tidak pernah bertemu. Kemudian yang direkrut sendiri tidak pernah punya keterkaitan dengan teror sebelumnya, ya. Tetapi ternyata secara random bisa terekrut gitu, Mas. Baik, mungkin untuk ilustrasinya adalah propaganda terorisme ini didiseminasi melalui video pendek begitu ya, agar lebih membuat ke-attract gitu anak-anak ya, Pak, ya. Animasi, Betul sekali, meme, dan Mas. musik
yang memicu ketertarikan ideologis mereka? Ya, salah satunya itu dari eh, video-video yang punya resolusi yang bagus, yang Oke. melalui segmentasi anak, disitulah mereka masuk. Baik, apakah benar Pak ini pelaku yang ditangkap tersangkanya 5 orang, salah satu diidentifikasi dari kelompok ISIS? Betul sekali, jadi Hmm. kelima-limanya memiliki pemahaman yang sama, Mhm. dan dari 5 tersangka tersebut itu hasil daripada kegiatan pengembangan penegakan hukum selama 3 kali, Mas. Oke. Jaringan mana Pak untuk di Indonesianya? Dan kalau lokal ya mendukung ISIS, Jamaah Ansor Daulah, Oke. Hmm. ya itu Oke. untuk ini ya, untuk jaringan lokalnya. Baik, kalau untuk nasib 110 anak hingga kini seperti apa Pak yang terpapar ini? Ya, Apakah karena direhab? sampai sekarang kami Mhm. masih menganggap anak-anak ini sebagai korban, Oke. gitu. Jadi kita dengan stakeholders yang ada di pusat dari Jakarta maupun di daerah, Mhm. kita melakukan kolaborasi. Jadi beberapa eh, stakeholders yang memang beririsan isunya, tugas pokok fungsinya terhadap tanggung jawab untuk rehabilitasi anak ini seluruhnya kita libatkan. Oke. Dan pernyataan Kepala BNPT kemarin berdialog juga dengan CNN Indonesia, Pak Maindra. Ini berawal dari kajian ya terhadap 721 berkas perkara pengadilan 2014 hingga 2022. Ada yang menarik begitu ya Pak Maindra ya, di mana kelompok terorisme, kegiatan propaganda di ruang digital menjadi perhatian dari Astacita Pak Prabowo, termasuk dari Densus 88 juga. Betul. Hmm. Pasti dari kebijakan Presiden menyasar kepada ideologi, Oke. dan Hmm. banyak banyak hal yang kita bisa breakdown sehingga memang ini kita anggap penting. Terutama juga dengan visi Indonesia Emas 2045, Mas ya. Ini Hmm. sangat erat kaitan dengan itu. Baik, seperti apa nanti perlindungan anak dari radikalisme? Apakah PP yang sudah ada di Republik ini belum efektif untuk melindungi anak-anak, Pak? Ya, Hmm. sekarang tinggal kesadaran bersama karena Oke. saya rasa Hmm. aturan sudah sangat banyak dari undang-undang, Hmm. kemudian Perpres, ada rencana aksi nasional, Hmm. kemudian itu di breakdown menjadi rencana aksi daerah, Ya. dan platform-platform digital juga sudah memiliki syarat dan ketentuan. Nah, Hmm. tinggal bagaimana kita eh, apa namanya, kita betul-betul mengikuti syarat dan ketentuan tersebut ya. Misalnya ketika diminta registrasi mencantumkan usia gitu, ya kita cantumkan usianya. Baik. Kalau memang penggunaannya secara proporsional seperti apa ya kita ikuti. Jadi tidak Hmm. masuk di dalam penyalahgunaan fasilitas beserta aturan-aturan yang sudah ada. Baik, ini kan provinsi terbanyak yang terpapar adalah Jakarta dan juga Jawa Barat. Penyebabnya apa ya, Pak ya? Apakah penggunanya cukup banyak di dua provinsi ini untuk media sosial? Ya, pertama dari demografi memang Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah kan eh, boleh dikatakan provinsi yang terpadat juga itu. Mhm. Kemudian dari sisi eh, konektivitas penggunaan gadget itu mungkin lebih memadai dan saluran yang lebih cepat. Kemudian banyak-banyak faktor yang membuat angkanya menjadi tinggi karena juga kepadatan penduduk tadi. Iya, upaya membentengi radikalisme tentu ini berada di orang tua di rumah begitu ya Pak ya, akses handphone, gadgetnya anak-anak di tangan keluar orang tua, bagaimana kemudian himbauan khusus Anda terakhir kepada orang tua di rumah? Memang benteng pertama pertahanan di dalam perlindungan anak terhadap ancaman radikalisme online ini adalah orang tua. Mhm. Orang tua lah yang memiliki otoritas untuk melakukan sidak terhadap gadget anaknya. Orang tua yang memiliki otoritas untuk membatasi penggunaan gadget anaknya, kapan digunakan dan untuk apa, itu nomor satu adalah orang tua. Orang tua yang Oke. bisa melihat perubahan perilaku anak setelah menggunakan gadget. Indikator-indikator yang mungkin
bisa digunakan orang tua Baik. mendeteksi anaknya ini terpapar atau tidak. Nah, di situ adalah ujung tombaknya, Mas. Ujung tombak keluar orang tua dan juga keluarga begitu ya, dan perlu disidak handphone anak itu setiap hari, apa saja konten yang sudah mereka upload setiap harinya itu penting untuk orang tua di rumah. Sekali lagi terima kasih untuk waktu Anda Bapak AKBP Mahendra Eka Wardana Jubir Densus 88. Saya selalu Bapak. Assalamualaikum. Sehat selalu, Mas. Selamat sore.